Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Kasanah dari Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, NIM 2203211000105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester saya, yaitu hasil analisis usaha tani tembakau di Desa Kedorjo, Kabupaten Bojonegoro. Pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Negara Indonesia menduduki urutan ke-6 penghasil tembakau terbesar di dunia. Tanaman tembakau memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dengan baik di Indonesia. Hal ini didukung oleh kondisi iklim negara Indonesia yang sangat mendukung untuk proses pertumbuhan tembakau. Tembakau menjadi komoditas yang unggul yang banyak diminati oleh para petani karena keuntungan yang didapatkan dari usaha tani tembakau relatif besar. Jenis usaha tani tembakau yang umumnya dijalankan oleh petani yaitu tembakau daun dan tembakau rajang. Pada penelitian ini, saya melakukan wawancara kepada Bapak Sutrisno yang merupakan salah satu warga di Kabupaten Bojonegoro yang menjalankan usaha tani tembakau. Beliau memilih tembakau sebagai komoditas pertanian karena keuntungan yang didapatkan sangat besar dan kondisi dari lahan yang Bapak Sutrisno miliki cocok untuk ditanami tanaman tembakau. Selanjutnya yaitu permasalahan pada aspek Tritunggal usaha tani. Dalam setiap kegiatan pastinya terdapat permasalahan. Permasalahan menjadi faktor terhambatnya suatu kegiatan sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh Pak Sutrisno, permasalahan yang beliau hadapi yaitu yang pertama ada keterbatasan dalam mendapatkan pupuk. Yang kedua, harga pupuk yang mahal. Selain itu, permasalahan juga berasal dari lahan. Lahan yang dimiliki oleh Pak Sutrisno jauh dari sumber air. Jarak antara lahan dengan sumber air kisaran kurang lebih 1 km. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari banyak permasalahan tersebut sudah mampu diseimbangkan oleh Pak Sutrisno sendiri. Untuk mengatasi permasalahan yang pertama dan permasalahan yang kedua, Bapak Sutrisno tergabung dalam anggota kelompok tani. Anggota kelompok tani yang sudah terdaftar akan mendapatkan subsidi pupuk. Dengan ini, Pak Sutrisno merasa terbantu karena sebagian besar kebutuhan pupuknya sudah terpenuhi, meskipun kadang jumlah pupuk subsidi tidak mencukupi kebutuhan pupuknya. Untuk mengatasi permasalahan lahan yang jauh dari sumber air, Bapak Sutrisno melakukan kerjasama dengan petani yang memiliki lahan dekat dengan lahannya. Beliau bekerja sama untuk membuat tampungan air di lahan masing-masing. Air diambil dari bendungan desa dengan menggunakan bantuan 2 pompa air. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama ada klasifikasi usaha tani. Klasifikasi usaha tani dibagi menjadi 3. Ada bentuk, pola, dan juga corak. Yang pertama yaitu bentuk. Berdasarkan bentuknya, usaha tani yang dijalankan oleh Pak Sutrisno yaitu usaha tani perorangan atau individual farm. Individual farm merupakan usaha tani yang dijalankan oleh petani sendiri dan juga keluarga. Jadi Pak Sutrisno dalam melakukan usaha tani itu dibantu oleh keluarganya yaitu istrinya. Selanjutnya yaitu berdasarkan pola. Berdasarkan pola, usaha tani yang dijalankan oleh Pak Sutrisno yaitu usaha tani monokultur, di mana usaha tani monokultur merupakan usaha tani yang hanya menanam satu jenis tanaman tembakau. Di sini sesuai dengan yang dijalankan oleh Pak Sutrisno yaitu hanya fokus menanam tanaman tembakau saja. Yang ketiga yaitu corak. Berdasarkan coraknya, usaha tani yang dijalankan oleh Pak Sutrisno yaitu usaha tani komersial, di mana usaha tani komersial merupakan usaha tani yang dilakukan dengan berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya. Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor produksi usaha tani, di mana faktor-faktor produksi usaha tani itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat yaitu manajemen. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam terbagi menjadi 2, yaitu faktor lahan dan juga faktor lingkungan. Faktor lahan. Lahan merupakan tempat di mana kegiatan usaha tani dilakukan. Luas lahan akan mempengaruhi hasil dari usaha tani yang dilakukan. Status kepemilikan lahan yang digunakan oleh Pak Sutrisno yaitu milik sendiri dengan luas lahan yang dimiliki yaitu 3.000 meter persegi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan akan mempengaruhi usaha tani yang dilakukan. Faktor lingkungan terdiri dari air, cahaya matahari, iklim, cuaca, flora, dan juga fauna.
Berdasarkan faktor lingkungan tersebut, permasalahan yang mempengaruhi usaha tani Pak Sutrisno yaitu di ketersediaan air dan juga kondisi iklim. Kondisi lahan yang beliau miliki sangat jauh dari sumber air, yaitu kisaran jarak 1 km. Begitu pula dengan kondisi iklim. Kondisi iklim yang tidak menentu juga menjadi permasalahan dalam usaha tani tembakau. Faktor produksi usaha tani yang kedua yaitu tenaga kerja. Dalam kegiatan usaha tani, tenaga kerja menjadi faktor yang penting. Kualitas tenaga kerja perlu diperhatikan karena mempengaruhi efisiensi kegiatan usaha tani. Tenaga kerja terbagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja mesin, tenaga kerja manusia, dan juga tenaga kerja hewan. Pada hasil penelitian usaha tani tembakau Pak Sutrisno, tenaga kerja yang digunakan yaitu tenaga kerja keluarga dan juga tenaga kerja mesin. Untuk tenaga kerja keluarga, beliau dibantu oleh istrinya untuk merawat tanaman tembakaunya. Sedangkan untuk tenaga kerja mesin yang digunakan yaitu traktor dan juga mesin perajang tembakau. Faktor produksi yang ketiga yaitu modal. Modal merupakan barang atau uang dengan didukung oleh faktor produksi lainnya bisa menghasilkan produk pertanian. Dalam hasil penelitian yang saya lakukan, modal yang digunakan oleh Pak Sutrisno merupakan modal sendiri. Untuk modal yang dikeluarkan dalam satu periode tanam yaitu 2.105.000. Modal ini digunakan untuk mencukupi kebutuhannya seperti biaya pupuk, biaya pestisida, bibit tanaman, dan juga upah tenaga kerja. Untuk pupuk yang biasanya digunakan yaitu ada pupuk NPK, urea, dan juga ZA. Untuk pestisida yang biasanya digunakan itu ada fungisida dan juga pestisida untuk merangsang pertumbuhan tunas dari tembakau tersebut. Faktor produksi usaha tani yang keempat itu ada manajemen. Aktivitas manajemen dalam usaha tani itu ada planning, implementasi, dan juga controlling. Pada hasil penelitian yang saya lakukan pada usaha tani Bapak Sutrisno itu melakukan 3 aktivitas manajemen. Yang pertama itu ada planning. Pada tahap planning ini beliau memulai menganalisis bagaimana kondisi iklim cuaca, perencanaan jenis tanaman, dan juga merencanakan penentuan sumber modal yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahap ini beliau mulai mempersiapkan input yang akan digunakan dan memulai untuk proses penanaman. Selanjutnya yaitu controlling. Pada tahap ini merupakan tahap kontrol. Pak Sutrisno melakukan pemantauan hasil pada setiap tahapan mulai dari penanaman, perawatan, sampai panen. Nah, dari setiap tahapan tersebut itu dilihat apakah ada permasalahan dari setiap tahapannya. Kemudian, jika ada suatu permasalahan, dicatat sebagai hasil evaluasi dan sebagai acuan untuk mencari solusi yang terbaik. Tujuan dari controlling ini yaitu memastikan bahwa setiap tahapan dapat berhasil dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis biaya-biaya usaha tani. Dalam usaha tani terdapat 4 biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya implisit, dan juga biaya eksplisit. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya pasti yang dikeluarkan dalam proses usaha tani. Besar kecilnya biaya tetap yang dikeluarkan tidak mempengaruhi hasil produksi. Biaya tetap pada usaha tani Pak Sutrisno yaitu ada penyusutan alat yaitu cangkul, dan kedua yaitu biaya pajak. Untuk penyusutan cangkulnya itu ada 1 buah dengan harga 100.000. Untuk biaya pajaknya selama 6 bulan yaitu 50.000. Jadi total biaya tetap dari usaha tani Pak Sutrisno yaitu 150.000. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang dilakukan. Nilai dari biaya variabel dalam setiap produksi berbeda-beda, tergantung dari jumlah produksi dan faktor kebutuhan produksi. Biaya variabel dari usaha tani Bapak Sutrisno sendiri itu ada 8. Yang pertama bibit tembakau, pupuk NPK, pupuk urea, pupuk ZA, KCC cair, pestisida, air, dan juga upah tenaga kerja pengolahan tanah, di mana total biaya variabel yang dikeluarkan oleh Pak Sutrisno itu sebesar 1.955.000. Analisis biaya selanjutnya yaitu biaya implisit. Biaya implisit merupakan biaya yang tidak dikeluarkan secara langsung. Contoh dari biaya implisit yaitu biaya tenaga kerja keluarga, seperti yang dilakukan oleh Pak Sutrisno dalam usaha taninya. Beliau
memasukkan tenaga kerja keluarga dalam biaya implisit. Total tenaga kerja keluarga yang digunakan itu ada sejumlah 2 orang dengan biaya yaitu selama satu periode tanam itu kisaran 9 juta. Jadi total biaya implisit dari usaha tani tembakau Pak Sutrisno yaitu 9 juta. Selanjutnya yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit merupakan biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan secara langsung. Biaya-biaya eksplisit itu seperti biaya bibit tembakau, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya air, dan juga biaya upah tenaga kerja. Dalam penelitian yang saya lakukan di usaha tani tembakau Pak Sutrisno, total dari biaya eksplisit yang beliau gunakan yaitu sebesar 1.955.000. Pembahasan yang keempat yaitu analisis penerimaan, pendapatan, dan keuntungan dalam usaha tani. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan merupakan hasil perkalian antara jumlah hasil produksi dengan harga jual produk tersebut. Dengan rumus TR sama dengan P dikali dengan Q. P merupakan price atau harga jual produk, dengan Q merupakan jumlah hasil produk. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan pada usaha tani tembakau Pak Sutrisno, penerimaan yang beliau dapat yaitu sebesar 15.120.000. Hasil penerimaan tersebut didapatkan dari perkalian jumlah hasil produksi yaitu sebesar 504 kg dikalikan dengan harga jual tembakau kering yaitu 30.000 per kilonya. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani. Untuk menghitung pendapatan, kita terlebih dahulu menghitung total biaya keseluruhan, di mana rumus dari total biaya keseluruhan yaitu total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Pada penelitian yang saya lakukan, biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar 2.105.000. Biaya tersebut didapatkan dari total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel, di mana dalam usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Sutrisno, biaya tetapnya yaitu sebesar 150.000 dan biaya variabelnya itu 1.955.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Sutrisno yaitu 2.105.000. Nah, untuk menghitung pendapatan, kita menggunakan rumus total revenue atau penerimaan dikurangi dengan total cost atau biaya total. Pada hasil analisis yang saya lakukan, pendapatan yang diterima oleh Bapak Sutrisno yaitu sebesar 13.015.000. Itu didapatkan dari total revenue atau penerimaan sebesar 15.120.000 dikurangi dengan total cost yaitu sebesar 2.105.000. Jadi untuk pendapatannya yaitu 13.015.000. Selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya implisit. Keuntungan pada usaha tani Pak Sutrisno mendapatkan sebesar 4.015.000. Nilai tersebut didapatkan dari total pendapatan sebesar 13.015.000 dikurangi dengan biaya implisit yaitu 9 juta, sehingga keuntungan yang didapatkan yaitu sebesar 4.015.000. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya paparkan seperti yang saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tembakau merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga banyak dibudidayakan di Indonesia. Usaha tani tembakau akan mendapatkan keuntungan yang besar jika kita mampu mengelola input usaha tani dan juga faktor produksi usaha tani. Seperti usaha tani yang dijalankan oleh Bapak Sutrisno. Beliau mampu mengelolanya dengan baik. Beliau menggunakan lahan sendiri dan juga modal sendiri untuk menjalankan usaha taninya. Total modal yang beliau keluarkan yaitu sebesar 2.105.000 dan pendapatan yang didapatkan beliau yaitu 13.015.000. Untuk keuntungan sendiri, Bapak Sutrisno mendapatkan keuntungan sebesar 4.015.000. Selanjutnya yaitu saran. Saran untuk usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Sutrisno sebaiknya
beliau lebih aktif dalam mengikuti kegiatan kelompok tani, karena dengan kita mengikuti kelompok tani itu sangat menguntungkan bagi kita karena banyak informasi terkait proses budidaya dan informasi lain seperti penyediaan pupuk dan juga obat-obatan. Dengan kita mengikuti kelompok tani, kita dapat mendapatkan pupuk subsidi dengan harga yang murah. Jadi kebutuhan pupuk yang kita butuhkan itu setidaknya sedikit terpenuhi dan kita diberikan kemudahan dalam akses untuk mendapatkan pupuk tersebut. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam memaparkan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.